Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Baik, Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat, rekan-rekan sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mungkin mari kita panjatkan ya tak lelah-lelahnya ya lisan kita bermunajat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya dan segala macam privilege yang kita dapatkan di muka bumi ini. Dan tak lupa juga kita bersyukur Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa di majelis yang barokah ini, di majelis ilmu, di antara taman ya, di antara taman-tamannya surga ya. Meskipun berformat offline ya, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan keutamaan yang ada. Tak lupa salawat serta salam kita senantiasa haturkan, junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas segala keteladannya, inspirasi kebaikannya, pengajaran keilmuannya dan sebagainya ya kehidupan yang telah Allah hadirkan beliau contohkan semuanya dan salat serta salam juga kita berikan kepada segenap keluarga para sahabat serta para pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah muslimin muslimat sekalian, ya syukur alhamdulillah ya di serial Nakes Mengaji Sirah ini kita telah menyelesaikan, tidak menyelesaikan sebenarnya ya, itu cuma hanya sekedar cuplikan-cuplikan ya. Dari cuplikan ya mungkin ya. Jadi dari cuplikan tentang kisah atau mungkin riwayat Rasulullah SAW di Sirah Nabawiyah dan kemudian sedikit banyak kita lanjutkan di era Khulafaur Rasyidin ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, eh, jujur saya nggak pede kalau mau lanjutkan ke jenjang periode selanjutnya karena memang itu kompleks. Memang banyak datanya, tetapi dari segi kedalaman maupun kepakaran ya saya masih belum menyentuh situ. Hanya sebatas eh, tahu saja, maksudnya ya info-info secara cuplik itu tadi. Mudah-mudahan nanti jika ada kesempatan coba kita beberapa era ya mungkin kita angkat lagi ya Dokter Agung ya. Mungkin di Andalus itu mungkin sangat menarik ya untuk kita angkat dan beberapa era seperti di Bani Abbasiyah dan juga Bani Abbas ya di dinasti Abbasiyah itu juga beberapa era juga banyak hikmah yang bisa kita ambil. Tapi untuk beberapa waktu ke depan kita coba kembali ya, bukan sekedar mereview tapi coba menyentuh sisi-sisi potret kehidupan Rasulullah SAW, tetapi kita ambil secara tematik mungkin ya. Dari segi pertumbuhan beliau, perkembangan, pendidikan, mungkin kurikulum yang yang Rasulullah hadirkan kepada para sahabat, kepemimpinan, bahkan mungkin keilmuan, ya bisa-bisa mungkin ke era kesehatan atau dokteran kan ya. Itu kok saya rasa cukup menarik karena memang dalam kajian siroh tidak hanya berhenti di siroh secara kronologis ya, tetapi ada yang beberapa ahli sejarah menamakan seperti fikih sirohnya, ada fikih siroh. Seperti kitabnya Ramadan Al-Buti itu ya, fikih siroh yang mungkin familiar, itu membahas yaitu secara tematik ya, secara kerangka, secara konstruk, kira-kira apa saja yang bisa diambil dari kehidupan-kehidupan Rasul dan para sahabat. Nah, izinkan pada pagi hari ini saya mencoba untuk ya sharing lah ya terkait tentang bagaimana masa pertumbuhan Rasulullah SAW itu eh, bisa kita jadikan sebuah model ya. Tidak sekedar model, tetapi ya the best model ya, model terbaik yang pernah Allah hadirkan yang bisa kita ambil hikmahnya gitu.
kan memang mau nggak mau ya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, artinya ya segala sisi kehidupan Rasulullah itu adalah teladan buat kita. Eh, Bisa kita contoh, bukan sesuatu yang muluk-muluk, bukan sesuatu yang awang-awang ya, karena Rasulullah SAW adalah manusia sama seperti kita. Ada aspek-aspek yang itu bisa kita teladani. Dan itu memang seharusnya ya, keberadaan Rasulullah seperti itu. Artinya kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepadanya, kita coba untuk menelaah satu persatu dan mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan mungkin kehidupan sosial kita ya. Eh, Terkait tentang slide-nya sudah ini ya keluar ya, oke. Terkait tentang masa pertumbuhan ya, kita atau mungkin periode Rasulullah SAW hidup ya, kita harus bisa membedakan ya di sini ya Bapak Ibu, bahwa masa hidup Rasulullah SAW itu bisa dibagi menjadi dua fase. Fase saat beliau belum menjadi nabi dan fase saat beliau setelah menjadi nabi, artinya setelah menerima wahyu ya. Di sini ada perbedaan yang sangat mendasar ya, sangat berbeda bobotnya juga ya di antara kedua fase ini. Jika Rasulullah menjadi nabi atau setelah mendapatkan wahyu itu kehidupan beliau itu bernilai apa ya, berbobot syariat. Segala apa yang itu ditujukan oleh Rasulullah SAW itu ada bobot hukumnya. Baik itu perintah dari beliau, ya larangan, apa yang dikerjakan, apa yang Rasulullah SAW tidak kerjakan, perkataannya, perbuatannya, dan seterusnya itu semua ada bobotnya. Ada bobot syariatnya. Karena beliau sudah ditunjuk, dipilih menjadi seorang nabi. Di satu sisi, jika sebelum menjadi nabi, itu sebaliknya nggak ada bobot syariat sebenarnya. Tidak ada bobot hukum. Yang itu dalam tanda kutip ya wajib kita ikuti. Ya berarti selama periode beliau hidup, dari usia lahir sampai 40 tahun, itu banyak sekali kan ya kita dapati kehidupan-kehidupan beliau itu ya banyak ininya, peristiwa-peristiwanya. Tapi itu tadi, tidak memiliki bobot syariat ya. Masa kecil Nabi, beliau remaja, kemudian menjadi pemuda, kemudian dewasa, menikah, berprofesi, bersosialisasi, menjadi pedagang dan lain-lain, itu semuanya nggak ada bobot syariatnya. Ya, karena memang belum ada wahyu. Dan eh, ini yang penting, bahwa jika kita mempelajari sirah nabawiyah, sosok Rasulullah SAW, atau mungkin nanti mengajarkan kepada anak-anak kita, atau mungkin kerabat-kerabat kita ya, kita harus tahu bahwa Rasulullah SAW itu pilihan Allah, ya. Pilihan Allah. Artinya sebuah kerasulan itu tidak pernah dicapai oleh eh, manusia dimanapun, kapanpun ya. Usaha apapun yang ditempuh oleh seorang manusia itu tidak bisa menjadikan dirinya menjadi mulia setara dengan Nabi. Apapun itu ya, mungkin kita tahu kayak aktivitas-aktivitas spiritual, semedi, bertapa, puasa gitu. Itu derajatnya tidak akan pernah bisa sampai selevel dengan para nabi dan rasul. Nggak akan bisa. Jadi manusia nggak pernah bisa mencapai titik ini. Hanya Allah yang memilih. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Jadi Allah yang tahu mana-mana atau di mana Rasulullah itu diutus. Rasul-Rasul atau Nabi itu diutus. Hanya Allah yang tahu. Dan ini yang disebut dengan Mustafa ya. Rasulullah SAW itu kan salah satu sebutannya adalah Mustafa. Istiwa. Jadi dipilih. Benar-benar Allah yang berkehendak, Allah yang memilih, Allah yang menentukan. Tidak ada unsur manusiawinya di sini. Oleh karena itu, karena Allah telah memilih dan Allah telah menentukan, di sini aja yang namanya penjagaan Allah. Otomatis Allah sudah persiapkan. Oleh Allah juga dijaga. Nah, ini yang penting. Sudah Allah jaga sejak awal ya. Mulai dari kelahiran sampai beliau dewasa, menikah, berkehidupan, diangkat menjadi nabi. Itu semuanya mendapat penjagaan dan pengkondisian khusus dari Allah SWT.
Contohnya begini ya, Rasulullah itu hidup di masyarakat yang jahiliyah dengan segala kebobrokannya ya, dengan segala kezolimannya dan segala keburukannya. Tetapi yang penting di sini, beliau di tengah kehidupan jahiliyah seperti itu tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang itu nanti bakal mencederai kerasulan beliau, kenabian beliau nanti kelak. Rasul tidak pernah melakukan aktivitas yang itu justru nanti akan merusak atau apa ya, ya itu deh, menodai kerasulannya nanti. Beliau tidak pernah menyembah berhala, beliau juga tidak pernah minum khamr, beliau tidak pernah beraktivitas dolim, zina, naudzubillah, ya nggak mungkin. Tidak pernah. Apalagi zaman itu, contohnya zina ya di zaman jahiliyah di masyarakat Quraisy atau mungkin masyarakat Arab pada umumnya, itu kan ngeri kan zinanya pada saat itu. Terang-terangan gitu. Ya sekarang juga terang-terangan sih sebenarnya, tapi ada ininya, ada apa namanya ya, ya keparahan tertentu lah yang khas pada saat itu. Contohnya orang Arab itu kan menganggap kehormatan adalah segalanya. Kemuliaan itu melebihi dari apapun, melebihi dari harta, melebihi dari apa ya, kedudukan dan sebagainya. Jadi kehormatan itu paling penting. Jadi untuk mendapatkan nilai derajat kehormatan itu ya rela melakukan segala hal, meskipun itu zina, zalim ya. Contohnya zina. Seorang suami itu bisa mengizinkan atau bahkan menyuruh istrinya, suami istri ini dari keluarga yang biasa-biasa aja ya, hanya untuk mendapatkan keturunan yang itu eh, mendapatkan ras yang dihormati, disegani gitu. Seorang suami itu bisa mengizinkan bahkan menyuruh istrinya untuk berzina, ditiduri oleh lelaki dari kaum bangsawan sampai punya anak. Dan anaknya itu mendapatkan ya bisa dibilang ini ya apa, bibit unggul gitu. Sehingga kehormatan dari keluarganya meningkat. Sampai segitunya zina. Ya, dan yang lain-lain lah ya mungkin di kitab-kitab atau buku-buku syirah sudah banyak terpaparkan ya aktivitas zina di masa saat itu seperti apa. Nah, parahnya seperti itu ya Rasulullah terhindar atau mungkin terjaga dari kondisi-kondisi yang seperti itu. Benar-benar diprotek oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dijaga. Nggak ada celah apapun. Ya. Dan tidak hanya itu saja, spesifikasi Rasulullah dalam perkembangan pertumbuhan itu untuk menjadi nabi nantinya di usia 40 tahun itu semuanya terpenuhi. Contoh lagi ya yang mungkin kita sering dengar, keinginan Rasulullah SAW ketika waktu itu mengembala domba di luar ya di luar kota Mekah. Kemudian itu kan kalau mengembala pada saat itu kan nggak sehari gitu, enggak ya berhari-hari. Karena kan harus mencari area yang untuk makan ternaknya, kambingnya itu ya atau dombanya itu. Nah itu Rasulullah SAW eh, di suatu malam di waktu hari-hari beliau mengembala itu melihat dari kejauhan Mekah yang sedang gemerlap gitu. Ya. Ada sebuah pesta di sana. Ya, Rasulullah ingin melihat pesta itu dan tentu saja kalau pestanya orang Mekah malam hari itu ya banyak kemaksiatan kan ya. Penari, biduan, khamar dan sebagainya, mabuk-mabukan gitu. Rasulullah pengen ya namanya anak muda. Rasa curiosity-nya itu sangat tinggi ya, pengen. Karena selama di Mekah nggak pernah tahu. Nah kok bisa ya? Iya kan itu malam hari. Malam hari dan Rasulullah SAW nggak pernah tidur larut kayak begadang nggak pernah ya kalau sudah menginjak waktu malam beliau istirahat jadi nggak pernah mengetahui bagaimana kondisi Mekah di malam hari. Nah itu karena ini ada kesempatan Rasulullah tertarik datanglah ditinggal tuh karena waktunya istirahat kan ya domba-dombanya ditinggal menuju kota Mekah ingin tahu sampai di tengah jalan itu Rasulullah diberikan rasa kantuk yang sangat luar biasa nggak kuat ngantuk banget ya udah tidur di tengah jalan sampai pagi. Begitu juga besoknya, pengen menghadiri pesta di Mekah itu, pengen tahu apa isinya. Sama, di tengah jalan dititipkan, diberikan rasa kandu oleh Allah. Nah, yang seperti ini adalah bagian dari penjagaan Allah. Termasuk juga pembedahan dada Rasulullah ya, di saat beliau masih kecil, di usia 5 tahun atau 4 tahun itu. Mohon maaf. Ya, usia 6 tahun waktu diasuh oleh Halimah ya.
saat dia dibanding saat itu kan dibedah. Itu juga bagian dari penyiapan atau penjagaan dari Allah SWT. Nah, di sisi yang lain, nah ini Rasulullah itu ya manusia biasa, sama seperti kita dengan kodrat sebagai seorang manusia, sebagai pada masa apa ya, sebagaimana pada umumnya gitu ya. Artinya ya beliau mengalami pertumbuhan, ya selayaknya manusia biasa, lahir, disusui 2 tahun, ya sama kayak kita. Rasulullah bukan disusui cuma sehari gitu langsung gede, enggak. Enggak pernah. Rasulullah itu wajar pertumbuhannya, ya 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 selayaknya kita manusia pada umumnya. Ada proses adaptasi juga yang dialami oleh Rasulullah saat kecil, saat muda. Terus juga Rasul juga sebagai seorang manusia pernah kehilangan orang-orang terdekatnya, ditinggal wafat, ditinggal pergi. Sedih ya sedih, sama kita. Rasul pernah sakit ya, Rasulullah sakit. Rasulullah jatuh cinta gitu ya, Rasulullah juga mengalami jatuh cinta, mengalami perasaan itu ya, menikah, punya anak dan seterusnya. Fitrah-fitrah atau kodrat sebagai seorang manusia juga berlaku pada Rasulullah SAW. Nah, yang sisi-sisi manusiawinya ini yang membuat Rasulullah SAW itu bisa diteladani. Ini makanya utusan Allah itu bukan seorang malaikat ya, tapi ya manusia. Karena ada sisi-sisi manusiawiannya yang itu sangat memungkinkan untuk kita contoh, kita aplikasikan karena kita juga seorang manusia. Nah, terkait tadi ada fungsi penjagaan dari Allah, sisi pertumbuhan dan pengembangan beliau sebagai anak, sampai remaja, sampai dewasa, dan sampai berumah tangga gitu ya. Itu ada penjagaan Allah dan eh, selayaknya kita ya, eh, seorang anak lahir, kemudian kecil, bahasa kita di balita gitu ya, kemudian nanti remaja, kemudian balik, saya itu jadi pemuda, menikah dan seterusnya dewasa ya, punya anak dan seterusnya. Itu dilalui oleh Rasulullah. Nah, karena ini merupakan persiapan yang itu sudah ditentukan oleh Allah SWT, proses kehidupan Rasulullah itu menjadi ideal akhirnya, menjadi ideal. Karena memang sudah dipersiapkan menjadi nabi. Iya, memang ada unsur-unsur kerisalahannya di situ. Seperti tadi ya, Rasulullah dibedah dadanya, disucikan. Rasulullah diberikan rasa kantuk. Rasulullah diberikan penjagaan yang ketat atau mungkin yang khusus oleh Allah. Tapi proses usia demi usia ini juga Allah kondisikan. Dan itu sangat manusiawi sekali pengkondisiannya. Ketika lahir gitu ya. Ini saya berikan sebuah grafik sederhana. Ya, ini bisa diadopsi atau mungkin disesuaikan dengan perkembangan kita ya, keilmuan pada hari ini, monggo. Tetapi kalau sependek yang saya tahu, ini yang mungkin beberapa di literatur pendidikan eh, Islam ya, istilahnya istilah ini ya, istilah-istilah Islam atau istilah Arab, bahwa beliau lahir, manusia seorang lahir itu tumbuh menjadi seorang balita atau tufula ya, anak kecil, anak-anak. Kemudian ada fase anak-anak yang lebih besar, di mana itu disebut dengan tamyiz. Seseorang itu disebut tamyiz itu beda dengan tufula. Kalau tufula itu belum terbentuk secara ini, akalnya masih belum utuh gitu ya, bukan tidak berakal ya, tetapi fungsi kognitif analitiknya itu masih belum berkembang secara pesat gitu ya. Kas- Kalau sedangkan tamis, sederhananya, gampangannya, tamis ini seorang anak yang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang salah, dan sebagainya. Itu usia tamis sudah bisa. Kemudian seorang manusia, ya Rasul juga mengalami ini, mengalami masa masa balik. Kemudian setelah balik itu ya kita sebut dengan remaja ya, tapi kalau di istilah pendidikan Islam itu istilahnya namanya rusda. Jadi ya sebenarnya sudah bilang dewasa, sudah dibilang dewasa rusda ini. Jadi sudah bisa diberikan tanggung jawab, sudah bisa memberikan aktivitas atau memberikan peran sosial, sudah bisa mengaktualisasi diri. Itu usia rusda. Dan selayaknya
kematangan seseorang manusia itu sudah sampai di titik ini sebenarnya. Dan di atasnya rusda disebut dengan syabab atau pemuda ya. Ya, dewasa sebenarnya juga bagian dari rusda tapi lebih berkembang dan siap untuk menikah. Nah, perkembangan ini dialami oleh Rasulullah SAW. Dan itu juga kita alami hari ini. Dialami oleh anak-anak kita, dialami oleh semua manusia gitu. Dan menariknya, Allah hadirkan penjagaan Rasulullah ini untuk kita jadikan sebuah model agar bisa kita tiru. Apa yang dialami oleh Rasulullah, yang itu merupakan penjagaan dari Allah, ternyata bisa dimodifikasi, didesain, bisa kita apa ya sengaja hadirkan gitu ya, bukan sesuatu yang itu mukjizat bukan, tapi ini bisa sengaja kita hadirkan kepada pendidikan anak kita atau mungkin kita sendiri atau yang lain. Jadi ini sangat manusiawi sekali gitu ya. Maka di sini adalah Rasulullah menjadi model terbaik. Sekali lagi, sejak awal sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi. Sehingga pertumbuhan beliau itu ya yang paling ideal gitu ya, yang tadi kita sudah singgung. Karena akan mengantarkan beliau menjadi nggak hanya sekedar nabi, rasul, tapi Sayyidul Anbiya gitu ya, nabi terakhir. Kalau derajat tertinggi kan nabi, rasul. Nah, yang paling topnya kan Rasulullah SAW. Untuk menuju titik itu ya persiapannya benar-benar apa ya sempurna lah dari Allah SWT. Prosesnya juga harus ideal. Nah, yang menjadi catatan penting di sini buat ini adalah eh, bukan seperti proses kerasulan yang nanti Rasulullah itu alami ya. Maksudnya seperti apa ya? Ya karena seperti saya bilang tadi sebelum Rasulullah menjadi nabi itu kan nggak ada wahyu, nggak ada wahyu. Otomatis ya apa ya? Bi- Memang tidak berbobot syariat, tidak ada hukum gitu. Tetapi ini bisa menjadi sebuah model ideal. Ya, sederhananya seperti itulah. Menjadi role model. Oke, kita masuk ke fase awal-awal Rasulullah SAW ya. Ketika beliau lahir, beliau berada di eh, lingkungan keluarga yang dengan pengasuhan yang luar biasa. Kita semua sudah mengetahui bahwa Rasulullah itu terlahir sebagai seorang anak yang yatim. Nah, kata yatim sendiri ini sebenarnya kan nggak ideal. Ini menarik, ini pelajaran yang sangat mahal, sangat berharga buat kita nih. Kan kita tadi sudah paham kondisi kehidupan Rasulullah itu penjagaannya sempurna, ideal. Mulai lahir aja itu sudah yatim. Ini sudah nggak ideal. Ada kekurangan di sini yang dialami Rasulullah SAW. Kehilangan sosok ayah, kehilangan sandaran yang itu bisa berfungsi untuk melindungi, memelihara, menafkahi, mencukupi. Nah, Rasulullah kehilangan ini kan jadinya nggak ideal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW itu kehilangan fungsi dari ayah? Apakah beliau kehilangan peran seorang ayah selama masa pertumbuhan kecilnya itu? Iya, beliau kehilangan sosok ayah secara fisik. Tetapi yang penting di sini adalah beliau tidak pernah kehilangan apa yang seharusnya didapat dari seorang ayah. Wah, ini pelajaran mahal ini. Mahal banget. Beliau nggak pernah kehilangan kasih sayang, perhatian, kecukupan yang itu seharusnya dihadirkan oleh seorang ayah. Ayahnya nggak ada, fisiknya nggak ada. Tetapi kasih sayangnya, selayaknya seorang ayah memberikan kasih sayang, itu diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi kondisinya nggak ideal. Tetapi ternyata ya tidak mencederai mencederai keidealan itu gitu. Beda seperti kita atau mungkin kebanyakan orang ya, bukan kita ya. Kita insya Allah mudah-mudahan ideal lah ya. Bismillah ya. Alhamdulillah. Kebanyakan orang ayahnya ada. Sosok fisik seorang ayah ada. Tetapi ternyata anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Ya mungkin kalau hari ini banyak ya komunitas-komunitas atau mungkin
kajian-kajian yang itu parentingnya itu bersifat keayahan ya, father apa ya? Ya apa saya lupa istilahnya ya. Ya, tentang keayahan kan banyak tokoh-tokohnya, ustadz-ustadz juga banyak. Contohnya Ustadz Bendri Jaisul Rahman itu yang banyak sekali ya kajian-kajiannya. Itu kan fokus terhadap keayahan salah satunya. Karena apa? Karena ya fenomenanya adalah anak hari ini itu yatim sebelum waktunya. Maksudnya gimana? Ya ayahnya ada, tapi seakan-akan dia menjadi seorang anak yatim. Tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Nah ini catatan berharga. Alamnya jidika yatiman fa'awa. Allah itu menjumpai atau apa ya, mendapati Rasulullah SAW itu menjadi seorang anak yatim. Tapi fa'awa. Allah melindunginya. Allah memberikan iwa, mendapatkan iwa atau menghadirkan iwa kepada Rasulullah. Perlindungan yang seharusnya itu diberikan oleh seorang ayah. Ayahnya nggak ada, tapi Rasulullah tidak pernah kehilangan unsur penting ini. Ya memang yang sempurna adalah dua-duanya ya. Ayah ada, kasih sayang juga ada. Oh, itu mudah-mudahan coba kita hadirkan di keluarga kita ya. Karena apa? Di saat Rasulullah hidup, lahir, masa kecil, masa bayi itu, semua yang ada di lingkungan sekitarnya itu memberikan kebutuhan ini secara utuh. Coba kita kasih data ya, yang dulu pernah mungkin kita singgung di fase muda awal Rasulullah SAW ya, masa kecil beliau. Lihat, pengasuh Rasulullah itu banyak banget gitu. Yang memerhatikan nggak hanya sekedar mereka hadir ya, ada orangnya, tetapi mereka semua menyayangi Rasulullah, memberikan ketulusan. Pertama ya jelas orang-orang dekatnya ya. Dan nantinya Rasul pun juga menjadi orang yang menyenangkan di masyarakatnya juga. Tetapi yang ring pertamanya dulu ya, circle keluarganya dulu itu semuanya menyayangi Rasulullah. Semuanya. Mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, meskipun nanti beliau menjadi piatu ya. Dan juga ini penting juga, mendapatkan kasih sayang seorang ayah, meskipun beliau anak yang yatim. Tidak ada orang di sekitar Rasulullah yang tidak menyayanginya. Semua menyayanginya, semua. Dari kalangan perempuan, ibundanya jelas, Aminah binti Wahab, itu sampai Rasulullah usia 6 tahun, kemudian beliau wafat. Juga ada Swaibah, ini juga kerabatnya, atau ini ya, eh, budaknya ya, sama kayak Ummu Aiman atau Barokah namanya. Ini yang paling panjang Ummu Aiman, sampai beliau jadi Rasul pun Ummu Aiman tetap mendampingi Rasulullah SAW. Hidup bersama keluarga Bunda Khadijah juga Ummu Aiman ini. Jadi, Masya Allah. Rasul jadi nabi ya. Sosok ibu itu masih ada gitu ya. Di di sosok Ummu Aiman gitu. Jadi benar-benar utuh gitu ya. Kasih sayang di alami oleh Rasulullah. Dan juga yang penting juga sosok Halimah yang menyusui itu, ibu menyusui. Dan ada sosok Syaimah ini, anaknya Halimah yang paling tua, perempuan. Itu juga memberikan pengasuhan kepada Rasul. Kalau laki-laki jelas ya, suami Halimah ketika Rasulullah mengalami masa penyusuan itu, sosok ayahnya siapa? Ya suaminya Halimah, Haris bin Abdul Uzza. Menghadirkan sosok apa nih? Menghadirkan sisi sayang seorang ayahnya di saat penyusuan itu ya oleh ini. Kemudian Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Dan Halimah ini sangat menyayanginya sungguh luar biasa gitu ya. 2 tahun menyusui itu kan mau dikembalikan Rasulullah. Tapi karena Halimah dan keluarga itu mengalami apa ya kondisi kehidupan yang nggak bisa didefinisikan ya. Pokoknya senang gitu sama ada Rasulullah. Jauh lebih ya bahasa kita berkah gitu ya. Itu sampai lobby gitu kepada Aminah untuk boleh nggak aku mengasuhi atau kita mengasuhi lagi. Dan Aminah mengizinkan sampai di usia 5 tahun. Nah sekali lagi Rasulullah yatim nggak ada ayah. Nanti pun ibunya juga wafat, tetapi itu tadi banyak orang sosok-sosok yang itu hadir. Dan mudah-mudahan ini bisa kita hadirkan di keluarga kita ya, anak-anak kita ya. Kitanya masih ada barangkali ya, insya Allah. Dan kasih sayangnya juga ada utuh. Ini penting untuk pertumbuhan anak. Ya ini nih, penelitiannya juga banyak lah di dunia psikologi anak itu pastilah. Seseorang anak yang itu kekurangan kasih sayang, tumbuh kembang yang seperti apa kita bisa menebak.
Dan ini usia golden age gitu ya. Bagaimana seorang iwa pelindungan, kecukupan, perhatian itu semua diberikan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hingga bahkan ini juga yang penting juga, artinya keberadaan Rasulullah itu berada di tengah-tengah orang yang menyayanginya, dan orang-orang itu semuanya orang yang baik. Bahkan dari segi namanya gitu. Ahli sejarah banyak yang mengutip ini. Nama-nama pengasuh Rasulullah itu semuanya baik. Aminah dari kata amanah. Lihat bagaimana Rasulullah nanti menjadi seorang yang amanah. Suwaibah. Suwaibah itu artinya kalau nggak salah balasan yang baik. Halimah dari kata halim. Halim ini ada yang menerjemahkan sabar, ada yang pemaaf, tapi nggak hanya sekedar pemaaf, suka memaafkan ya Halim ini. Halim ini seseorang itu bisa memaafkan karena dia kuat. Kan bisa jadi seseorang itu memaafkan kesalahan orang lain atau memaafkan orang lain itu karena dia nggak mampu kuasa untuk membalas atau menyaingi gitu ya. Karena mereka di bawahnya. Udah deh, maafkan aja, udah deh, maklumi aja gitu ya. Tapi kalau Halim ini nggak. Rasulullah itu Halim. Beliau bisa memaafkan seseorang. Tetapi sebenarnya Rasulullah itu berhak untuk bisa membalas. Ini banyak kisahnya, gitu. Jadi Halim itu sifat pemaaf karena dalam kondisi seseorang itu berada di atas. Kuat, dominan, tetapi dia memilih untuk memaafkan. Syaima dari kata Shima yang artinya sifat yang baik. Kakeknya Abdul Muthalib itu nama aslinya Syaibah yang artinya apa ya? Dihormati, disegani, dimuliakan. Luar biasa. Lingkungannya enak, nama-namanya juga enak gitu ya. Sifatnya juga enak. Bayangkan jika anak tumbuh kembang di lingkungan seperti ini tuh luar biasa, semuanya positif. Dan ini kan yang kita butuhkan. Lanjut ke pengasuhan di perkampungan Bani Sa'ad ya. Ini saya ambil cuplikan materi yang dulu pernah kita singgung, dulu banget ini. Bahwa ketika Rasulullah itu usia 2 tahun kan, bukan 2 tahun ya. Maksudnya selama 2 tahun, dari 0 sampai 2 tahun kan diasuh di Bani Sa'ad oleh Halimah dan keluarganya. Dan itu kita tahu bahwa lingkungannya itu bukan lingkungan perkotaan, lingkungan badiah istilahnya. Perdesaan lah bahasa kita itu. Nah, itu lingkungan yang seperti itu bisa memberikan nuansa karakter yang khas pada diri seorang anak itu ya. Yang pertama apa hikmahnya? Ditumbuh kembangkan bukan di lingkungan perkotaan, tapi lingkungan yang natural gitu ya. Yang pertama adalah standar bahagia. Nah ini, standar bahagia orang kota dan orang badiah atau orang desa gitu ya, bahasa gitu. Itu kan beda. Kalau orang kota cenderung kompleks. Untuk bahagia itu harus mengeluarkan orang uang yang banyak, harus apa ya? Ya kompleks lah ya. Silakan didefinisikan sendiri. Kalau Badiah desa enggak beda. Di tengah kesederhanaan, kesederhanaan berperilaku, berpikir, kesahajaan, keterbatasan hidup, itu masih bisa mengambil celah untuk bahagia. Nah, ini berpengaruh besar nanti pada Rasulullah ketika beliau dewasa menjadi nabi, mental beliau untuk apa ya bahagia itu sangat sederhana gitu. Rasul juga bisa menjelaskan makna kecukupan. Karena ada sebuah hadis ya, barang siapa yang ya, pagi hari kondisinya aman, sehat jiwanya kayak kita sekarang ya mudah-mudahan ya, dan makan cukup, ada makanan meskipun itu nggak banyak, itu seolah-olah kata Rasulullah ya, dunia itu telah dikumpulkan untuknya. Ini kan sebuah mindset yang menarik gitu. Hanya ya kita hanya sehat, ya, nggak sakit, aman, tidak ada dalam kondisi ancaman. Pagi itu ada sarapan, sederhana sarapannya. Itu bagaikan seluruh dunia itu dikumpulkan untuknya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Jadi orang Badia itu simple. Dua, kesehatan, jelas. Kalau orang di ini kan ini sebenarnya kalau Badiah itu sebenarnya agak kurang pas kalau dibilang desa sebenarnya ya. Karena ya kalau kita bilang desa hari ini juga ya mirip lingkungannya seperti perkotaan ya. Tetapi kalau Badiah itu sifatnya nomaden. Ya, intinya bergaul dengan alam itu lebih
dominan gitu ya. Membaur dengan alam, otomatis lebih netral, lebih natural, lebih fresh, tentu saja lebih sehat. Apalagi menyusui di sana aktivitas menyusui yang full 2 tahun dengan nutrisi-nutrisi yang ini ya, yang alami seperti itu. Kemudian hikmah lainnya di perkampungan Bani Sa'ad ini rasa aman. Ini yang penting juga. Wilayahnya luas, arena bermainnya juga luas, alami, udaranya fresh ya, gratis. Di kota kan juga nggak ya, kalau zaman dulu ya gratis juga ya hiburan. Nggak tahu sih. Kalau di perkotaan kita kan ya kalau mau healing itu kan harus membutuhkan biaya yang mahal gitu. Kalau di pedesaan kan nggak tinggal keluar rumah sudah healing gitu. Lingkungannya kalau kota ya lingkungannya sempit, terkekang, aktivitasnya terbatas. Kalau di Badia lengang, langit itu kelihatan, bulan itu, gunung-gunung perbukitan itu kelihatan indah, cakrawalanya luas. Dan yang terakhir, yang penting adalah aspek bahasa. Perlu diketahui, di perkampungan Bani Sa'ad itu bahasanya masih orisinil, bahasa Arabnya. Bani Sa'ad, perkampungannya Halimah ini, berada di suku yang namanya suku Hawazin. Dan suku Hawazin itu merupakan suku yang memiliki kefasihan bahasa yang cukup orisinil. Bahkan 5 dari 7 dialek Al-Quran itu dialeknya Hawazin. Ulama-ulama ahli Quran itu menjelaskan seperti itu. Dialeknya Al-Quran itu dialeknya Hawazin. Benar-benar indah. Ada nilai sastranya dan seterusnya. Dan kecerdasan bahasa ini sangat-sangat diperlukan oleh seorang ya pendakwah ya Rasulullah menjadi seorang nabi menyampaikan syiar itu sangat penting. Kita-kita ya mungkin teman-teman panjenengan yang berada di ranah publik gitu ya, public speaking, pengajar, ya kan ada kecerdasan bahasa yang harus dikuasai. Sejak kecil itu harus bisa ditanamkan. Dan ini dinikmati semua oleh Rasulullah SAW. Rasulullah punya skill komunikasi yang luar biasa. Hadis Rasulullah itu cuma sedikit, sederhana ya, beberapa kata, beberapa kalimat, tapi ternyata memiliki makna yang dalam, makna yang luas. Contohnya aja Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ada 6 ribuan hadis. Itu disyarah sama Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari itu berjilid-jilid. Kalamnya Rasulullah itu disyarah ya, dijelaskan, dijelentrehkan maknanya oleh Ibnu Hajar itu berjilid-jilid sampai 15 jilid dari 6 ribuan hadis itu aja. Itu kan berarti menandakan kebahasaan Rasulullah itu, pilihan kata yang digunakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis itu maknanya dalam. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali ya pertumbuhan sejak kecilnya itu juga dibiasakan bahasa yang mudah-mudahan kita bisa membiasakan ini ya mungkin ya. Di keluarga kita, di anak-anak kita mungkin ya yang sudah berkeluarga, sudah punya keturunan, bahasa itu aspek yang sangat penting. Untuk kecerdasan itu ternyata bukan aspek kognitif, matematika, hitungan, enggak. Itu bisa dikondisikan nantinya. Tetapi yang paling primer itu adalah aspek bahasa. Ketika seseorang skill linguistik bahasanya itu selesai, tuntas, ya bisa kecerdasannya, ya bisa levelnya bisa ditingkatkan dengan mudah. Itu ya mungkin ya. Sedikit beberapa hikmah. Lanjut di fase usia Rasulullah masih anak-anak, tapi di fase tamyiz. Ya, seperti saya sudah singgung tadi ya, tamyiz ini adalah fase anak-anak di mana seseorang anak itu sudah bisa menggunakan akalnya secara utuh gitu ya, secara sempurna. Jadi bisa membedakan mana yang baik, oh ini yang baik, sudah bisa dikenalkan mana yang buruk, sudah bisa menganalisis sebuah peristiwa dan seterusnya. Nah, apa yang dialami Rasulullah di saat itu, di usia tamyiz, eh, Rasulullah SAW, ya berarti kalau di, dinominalkan itu usia tamyiz itu usia awal 7 tahun lah, 6 tahun, 7 tahun. Makanya kan ada hadis atau anjuran dari Rasulullah untuk mengajari anak-anak kita sholat di usia 7 tahun. Kenapa kok angka 7? Karena ya itu tadi dianggap akalnya sudah mulai bekerja sehingga bisa menerima perintah,
sehingga bisa menganalisis sebuah perilaku dan seterusnya. Nah, di usia 7 tahun sampai belasan tahun ini, Rasulullah yang pertama diasuh oleh Abdul Muthalib, oleh kakeknya. Dan siapa kakeknya itu? Kita harus tahu. Abdul Muthalib itu adalah tokoh paling berpengaruh di Quraisy. Tokoh yang paling topnya lah. Di Quraisy, di Mekah itu sebenarnya nggak ada pemimpinnya, nggak ada kayak raja itu nggak ada. Tetapi sifat hukum sosialnya itu kabilah-kabilah. Masing-masing kabilah, masing-masing suku ada topnya, ada topnya, ada topnya gitu ya. Nah, tetapi Abdul Muthalib ini beda. Beliau itu bisa memposisikan dirinya lebih terhormat dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Ya, meskipun tidak bisa dibilang menjadi pemimpin ya enggak, tetapi yang paling berpengaruh. Nah, ada kisah yang menarik. Ini familiar ya di telinga kita ya bahwa Rasulullah SAW itu pernah duduk di eh, tempat khususnya Abdul Muthalib. Jadi di Mekah itu, di sekeliling Mekah itu ada yang disebut namanya Nadi. Nadi. Dan nadi-nadi ada. Dan itu tempat nongkrongnya suku-suku, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh. Jadi ada nadinya Bani siapa, ada Bani Hashim, Bani Makhzum, dan sebagainya. Itu punya punya klub, ya, punya tempat nongkrong sendiri-sendiri di sekitaran Mekah. Nanti kalau di Mekah mungkin bisa inilah merasakan, oh, ternyata di sekeliling Mekah itu ada tempat nongkrong-nongkrongnya, tempat duduknya, tempat apa ya, bertemunya masing-masing keluarga. Nah, di Bani Hashim, Abdul Muthalib itu, di nadinya itu ada tempat khusus, karpet atau kasur gitu, yang semua anak-anaknya beliau, anaknya Abdul Muthalib, otomatis paman-pamannya Rasulullah itu nggak berani nyentuh tempat itu. Rasulullah berani duduk di situ. Geger itu satu forum itu. Ditarik di apa ya, ya diamankan, jangan duduk di situ. Abdul Muthalib tahu. Kenapa? Ada apa? Itu Muhammad duduk di karpetmu. Apa kata Abdul Muthalib? Udah, biarkan aja. Biarkan aja. Aku merasa dia kelak menjadi orang yang besar. Bayangkan. Seorang anak yang diposisikan di suatu tempat atau kondisi yang dia tahu bahwa orang lain itu nggak bisa. Kan nggak ada yang berani kan di situ. Tapi ternyata dia boleh. Apa perasaannya anak ini? Itu kan secara nggak langsung membawa apa ya? Kebanggaan, kepercayaan dirian. Ini kan luar biasa. Nggak semua orang bisa duduk di situ, tetapi dia diizinkan untuk duduk di situ. Sebenarnya kan hal yang simpel kan ya. Nggak ada efek mudaratnya juga kan. Hanya anggapan kehormatan saja. Tapi dia merasa bisa duduk di situ. Itu kan ternyata aku ini bisa. Aku tuh lebih ya dibandingkan dengan orang lain. Tumbuh kepercayaan dirinya seorang anak itu. Jadi mungkin bisa didesain seperti ini. Jangan sampai kita justru mematikan kepercayaan diri seorang anak. Mengkritik, apa ya, sedikit-sedikit nggak boleh dan sebagainya. Yang nggak tahu konteksnya mungkin bisa diterjemahkan sendiri. Nggak hanya situ, ada lagi. Abdul Muthalib itu nongkrongnya itu sama siapa? Yang namanya tokoh besar, iya nongkrongnya, duduknya, bermajelisnya itu ya sama tokoh-tokoh besar yang lain. Tokoh-tokoh berkelas yang lainnya, bangsawan yang lain. Ada Walid bin Mughirah, ada mungkin eh siapa Abdul Aziz Duan dan sebagainya tokoh-tokoh yang sekali Abdul Muthalib pada saat itu ya. Nah, orang-orang ini kalau berkumpul, pembicaranya apa? Ya topiknya ya bukan topik-topik receh, topik-topik penting kan ya. Nah, Rasulullah berada di situ, diizinkan oleh Abdul Muthalib di situ, di lingkaran-lingkaran circle itu gitu. Itu kan luar biasa. Beliau setiap saat itu melihat Abdul Muthalib berdiskusi, ngobrol, ngangkat topik-topik kayak itu yang penting, isu-isu yang berbobot, ya nggak? Ya namanya anak-anak main ya main gitu. Tetapi di samping itu dia juga bisa menyaksikan, mengalami ini bahwa sehari-harinya itu yang masuk ke telinga oleh di telinganya Rasulullah itu isu-isu penting, memproblematika sosial dan seterusnya itu sudah dialami sejak kecil. Nah, ini penting loh untuk pertumbuhan anak-anak gitu ya. Konten yang didengar anak-anak kita itu receh atau penting gitu. Eh, nggak aja sekedar viral ya. Tapi
Apa yang diserap oleh anak-anak kita hari ini? Katakanlah nonton konten YouTube, apa yang dilihat? Mister Beast? Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Willy Salim yang kayak gitu-gitu ya. Atau apa? Bocoran Tempo ya. Contoh nih, contoh ya. Isu penting atau nggak penting gitu aja ya. Nah, ini yang harus kita kondisikan. Hal-hal yang seperti kan bisa direkayasa. Bisa didesain oleh kita. Kalau anak-anak yang kontennya receh ya akan tumbuh menjadi apa? Orang anak-anak yang mendapatkan konten yang penting di tengah-tengah masa bermainnya itu dia akan berada di level apa? Contohnya mungkin diskusi-diskusi tentang isu Palestina, Israel itu kan mungkin nggak apa-apa kita diskusikan pada anak-anak. Itu isu global yang sangat penting. Ada isu kemanusiaan di sana. Pajak 12%, nah mungkin contoh lah isu-isu negara yang lagi hot ya kita diskusikan ya anak-anak. Mungkin barangkali bisa menjadi sebuah insight baru ya buat anak kita. Lanjut ke fase setelahnya atau fase rushd. Nah, ini penting juga. Ya penting semua sih. Fase Rasulullah penting semua. Ini di saat beliau usia rushda. Rushda itu ada yang bilang sebelum balik, ada yang bilang setelah balik, tapi ya di sekitaran balik gitu. Ya bahasa kita remaja. Apa yang dialami Rasulullah di situ. Begitu Abdul Muthalib meninggal, wafat, diasuhlah oleh Abdul Thalib, pamannya. Memang Abu Thalib ini tidak sepengaruh, besar pengaruhnya selevel Abdul Muthalib. Karena itu tadi, ketokohan Abdul Muthalib itu sulit untuk disaingi lah oleh tokoh-tokoh lain. Nah, tetapi ketokohan Bani Hashim, keluarganya Rasulullah, itu diberikan akhirnya nanti ke Abu Thalib sebagai pemimpin sukunya. Nah, ya Abdul Thalib pada akhirnya juga tokoh, termasuk tokoh, tapi tidak sepenting atau sepopuler, seberpengaruh Abdul Muthalib. Kenapa Abu Thalib yang mengasuh? Mungkin ada yang belum tahu. Abu Thalib ini satu ibu dengan ibunya Abdullah. Jadi ya Abdullah, ayahnya Rasulullah itu saudara kandung dengan Abu Thalib. Jadi yang paling dekat. Sehingga pengasuhannya dibebankan kepada Abu Thalib. Dan kita tahu betapa Abu Thalib itu mencintai Rasulullah SAW. Sangat mencintai, dekat mencintai, menyayangi. Untuk makan aja ya. Jadi Abu Thalib itu berbeda dengan paman-paman Rasulullah yang lain, yang crazy rich ya. Abu Thalib itu tidak termasuk pamannya Rasulullah yang kaya. Yang aktivitasnya dagang, tapi tidak sekaya paman-paman yang lain. Ya, paling miskin lah ya. Tapi nggak dibilang miskin juga ya, paling miskin. Nah, jadi makan itu harus kumpul. Kumpul, ketika makanan sudah siap, anak-anak yang lain siap, tetapi Rasulullah belum ada di situ. Itu Abu Thalib nggak boleh mengizinkan. Tidak mengizinkan anaknya untuk makan. Tunggu dulu. Tunggu Muhammad. Kalau Muhammad sudah datang, baru kita makan. Ini bagaimana perasaan Rasulullah digitiin gitu ya. Dan dengan Abu Thalib pun juga, ya circle orang-orangnya juga orang penting karena Abu Thalib juga tokoh. Dan Rasul berada di lingkungan yang sama. Yang paling masyhur adalah ketika ini. eh, Abu Thalib mengajak Rasulullah SAW berdagang. Nah, kan kita sering kan ya mendengar Rasulullah sudah mulai berdagang di usia 12 tahun gitu. Ya secara usia benar, 12 tahun itu sudah mulai bersentuhan dengan berdagang, tapi belum berdagang sendiri, belum. Tapi sudah mulai gitu ya, dikenalkan oleh Abu Thalib sebagai seorang paman, dunia dagang itu seperti ini. Maka di usia 12 tahun dibawalah Rasulullah SAW itu ke Busro. Busro itu di wilayah perbatasan sana ya, Syam, perbatasan Romawi dan Persia sana. Dan ini menurut saya langkah yang luar biasa. Usia 12 tahun, usia SD kan, awal SMP kalau kita hari ini. Diajak keluar kota, nggak kota lagi ya, keluar negeri, jauh 1.500 kilometer, PP jadi 2.000 atau mungkin sekitar 3.000-an kilometer, 1.500 ya 3.000 kilometer, dengan segala risikonya. Untuk, ya dalam rangka untuk mengajarkan Rasulullah. Untuk mengajarkan
hal yang sangat mendasar dalam pendidikan dan kemandirian anak ya, harus dikenalkan cakrawala yang luas. Rasulullah mengalami ini semua. Keluar Mekah, bertemu dengan orang-orang kabilah lain. Kabilah Arab kan banyak, ada yang Mekah, ada yang di luar Mekah, ada yang bukan Quraisy. Tapi bisa jadi juga menemui kabilah-kabilah yang bukan Arab, bertemu dengan kultur-kultur yang beragam. Mungkin sampai Syam juga bertemu dengan orang Eropa, orang Persia, bisa juga dengan orang Cina dan sebagainya. Itu kan wawasan yang menarik bagi anak-anak muda gitu ya. Oh, ada dunia lain ini ya, yang baru yang itu di luar dunia kita selama ini, gitu. Belum lagi suasana dalam perjalanan, resikonya seperti apa. Ini perjalanan jauh, naik unta ini, di padang pasir. Nuansa perjalanannya kayak gimana. Itu experience yang sangat menarik. Ada keterbatasan di situ, ada kesengsaraan juga di situ barangkali. Dan ini membuka cakrawala seorang Muhammad muda ya sallallahu alaihi wasallam. Membuka banyak hal. Dah, lebih khusus yaitu di isu perdagangannya. Isu perdagangannya, isu bisnisnya ini ya. Bahwa dagang itu adalah tulang punggung ekonomi masyarakat Mekah. Jadi aktivitas yang paling utama. Jadi mau nggak mau orang Mekah itu ya harus dagang. Mau nggak mau ini mata pencaharian yang paling utama. Orang Mekah pada saat itu. Dan ini itu lingkungannya Rasulullah. Jadi pada saat itu jika ketemu orang Mekah nggak dagang, nah itu justru aneh. Nah, artinya di usia remaja ini Rasulullah SAW itu dikenalkan dan diajarkan suatu keterampilan, skill ya, yang itu sebuah bidang yang memang nanti digeluti oleh Rasulullah sendiri, digeluti oleh orang-orang Mekah. Karena memang tulang punggungnya ekonomi orang-orang Mekah, pilar utama penyangga sosial ekonominya. Ini penting dalam kehidupan kita. Apa? Apapun target kita ya terhadap mungkin diri kita maupun anak-anak kita mungkin ya. Ingin menjadi apa nantinya? Ingin menjadi sesuatu sosok yang mulia, penghafal Al-Quran, pendakwah, ulama barangkali. Itu bagus, bagus. Itu mulia. Tapi ingat, ketika mereka terjun ke dunia masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zamannya, hari ini barangkali, ketika kita coba orientasikan menjadi profesi yang mulia-mulia tadi ya, mereka juga tetap harus menjalani kehidupan normal sebagai bentuk kemandirian dalam rangka apa ya, modal penting untuk mencapai target-target yang mulia tadi. Mudah-mudahan paham ya. Jadi aspek kemandirian, aspek apa ya? Ya kalau bahasa kita ekonomi lah. Bahasa-bahasa sederhananya di sini. Aspek ekonomi itu juga harus benar-benar matang di usia segini gitu. Entah nanti mau menjadi apa. Menjadi dokter gitu ya. Mulia kan mulia. Tetapi ekonomi fasenya, kemandiriannya juga harus sudah terbentuk sejak sekarang. Entah mau nanti mau jualan atau tidak jualan itu urusan pilihan. Tetapi kemandirian itu sudah harus dikenalkan sejak usia belasan. Ya, kalau Rasulullah ya belasan tahun, 12 tahun. Jangan sampai ketika anak nanti masuk ke dunia nyata, itu malah gagap. Wah, itu bahaya. Bingung, hilang kemandiriannya, hilang kepercayaan dirinya, enggak ideal. Tujuan yang mulia menjadi profesi tertentu yang sudah ditentukan, penghafal Al-Quran, dai atau ulama pada saat itu, karena mungkin sisi sosial ekonominya nggak baik. Akhirnya dia menjadi sosok yang menggantungkan kehidupannya kepada orang lain. Wah, ini bahaya, nggak boleh. Karena belum matang dalam urusan kehidupan, mengganggu mental seseorang itu. Nah, dalam usia-usia ini, remaja menginjak dewasa dalam proses pematangan, kemandirian, menemukan jati diri gitu ya. Kan katanya gitu ya, anak-anak remaja itu kan adalah usia fase menemukan jati diri. Wah, itu perlu dibahasakan hal-hal yang seperti ini. Mulai dikenalkan dengan dunia nyata. Dipegangi harta untuk dikelola. Kita ajari, mungkin kita kondisikan, kita latih, dan seterusnya. Ini yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Rasul juga mengembala domba. Ini hadisnya ya. Semua nabi, semua rasul itu
disetting oleh Allah menjadi pengembala domba itu hikmah yang lain. Tapi hikmah yang secara ekonomi tadi ini dikelola secara profesional oleh Rasulullah. Karena apa? Rasul dapat imbalan. Aku menggembala kambing dengan beberapa imbalan kirot. Itu apa ya? Emas ya, beberapa keping emas. Ada yang bilang perak ya, saya lupa emas atau perak. Yang jelas dibayar ini. Rasulullah dibayar, ada upahnya. Jadi bukan sekedar hobi, senang-senang main-main, enggak. Ini sudah domainnya domain profesi ini. Rasulullah dapat upah sebagai modal kemandirian. Rasul sudah berpikir, di usia belasan tahun bagaimana saya punya kemandirian. Tidak menjadi beban orang lain. Bisa meringankan beban paman-pamannya nantinya gitu. Punyalah Rasulullah mindset ini. Punya juga skill dagang. Ketika nanti terjun ke masyarakat, yang memang seluruh bangsa Mekah Quraisy itu semua dagang, Rasulullah nggak gagap. Dampaknya apa ini? Ini dahsyatnya adalah Rasulullah memiliki integritas, kehormatan, percayaan diri yang sangat tinggi gitu. Bayangkan jika dibalik ya, punya profesi yang mulia, contohnya Rasulullah menjadi nabi gitu, ya. Tapi justru nggak mandiri, masih bergantung pada orang lain. Wah, ini kan bisa menurunkan integritasnya, gitu. Jadi Rasulullah itu sudah mulai belajar berdagang secara profesional di usia belasan tahun. Sampai pernikahan dengan Bunda Khadijah itu kan gara-gara kegiatan dagang, ya nggak? Karena aktivitas perdagangan ini akhirnya Rasulullah berjodoh dengan Bunda Khadijah. Kan sebelumnya Rasulullah itu berdagang di usia ya belasan nanti menginjak 20-an itu kan dagangnya itu kan membawa barang dagangan paman-pamannya kan ya. Tidak berniat untuk mendapatkan modal, mengumpulkan modal sebanyak enggak. Hanya dalam rangka membalas kebaikan paman-pamannya yang sudah mengasuhnya, terutama Abu Thalib, sehingga keuntungannya itu diberikan semua ke pamannya. Rasulullah nggak dapat banyak. Nah, itu ditegur atau diingatkan sama Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib? Wahai Muhammad, sudah saatnya engkau eh, membawa barang dagangan orang lain. Pokoknya, tahun ini bahasanya Abu Thalib ya, kamu harus membawa barang dagangan orang lain. Karena kalau kamu membawa dagangan paman-pamanmu sendiri, ya marginnya dikit, nggak dapat banyak. Rasulullah nggak ambil untung di situ. Niatnya kan membantu tadi ya. Sehingga jangan berpikir ya Rasulullah kaya pada saat itu. Enggak. Dan kata Abu Thalib, tapi sekarang enggak. Tahun ini, kata Abu Thalib, saatnya engkau membawa komoditi orang lain. Bisnis yang lebih real. Nah, di situ Bunda Khadijah masuk. Menawarkan proposal untuk merekrut Rasulullah SAW membawa barang dagangannya. Dan pemilihan ke Bunda Khadijah ini atas dasar Abu Thalib. Kenapa? Karena Bunda Khadijah itu pengusaha besar, kalau ngasih keuntungan itu paling besar di antara pengusaha-pengusaha yang lain. Karena ya apa ya, ya ini kisah lain ya nanti tentang pernikahan dengan Bunda Khadijah. Sosok Khadijah seperti apa. Jadi akhirnya Rasulullah diberikan advice oleh pamannya udah bawa barangnya Bunda Khadijah pada saat itu. Dan benar kan, kontrak atau negonya apa namanya Abu Thalib itu langsung dengan Bunda Khadijah. Berapa? Ininya istilahnya ya kontraknya gitu ya. Berapa eh, pasarannya untuk meng-hire Rasulullah ini Muhammad gitu ya. Abu Thalib bilang sekian gitu ya. Apa namanya? Eh, Khadijah pihak Khadijah bilang sekian gitu ya. Itu sudah banyak karena memang ya, itu tadi Bunda Khadijah itu kalau ngasih upah itu besar sekali. Tapi kata Abu Thalib apa? Enggak. Untuk Muhammad harus lebih banyak. Wah, dan kejadian. Kenapa? Ketika pulang dari membawa dagangnya Bunda Khadijah, keuntungannya dua kali lipat. Dua kali lipat. Dan ini dijadikan modal nikah ya, oleh Rasulullah. Ya nggak hanya materi aja ya, modal pernikahan dengan Rasulullah nggak. Tapi Bunda Khadijah mempertimbangkan yang lainnya. Kepribadiannya, akhlaknya, moralnya, karakternya. Itu kan benar-benar matang di usia 25 Rasulullah. Di lapangan itu terbukti ya. Kan Bunda Khadijah
Ada misi khusus di sini. Deal-dealan dengan Nabi Muhammad kan tidak hanya sekedar urusan bisnis, ada misi khusus juga yang itu di apa ya dijalankan oleh Bunda Khadijah dengan mengutus Maisarah sebagai staf khususnya untuk mengamati bagaimana perilaku Rasulullah selama berdagang. Kan berhari-hari itu bersama, sehingga integritasnya sudah terbukti di lapangan, kematangannya juga bisa dilihat dan mengalami pertumbuhan yang tadi ya, ideal tadi ya. Nah, hanya dia memutuskan ini yang aku cari. Ini yang pas menjadi pendamping hidupku. Nah, seperti itu. Nah, ya itu tadi ya. Di usia pra Rasulullah menikah itu nggak hanya matang secara kemandirian, tapi juga itu tadi akhlaknya, spiritualnya, integritasnya, nilai-nilai keluhuran spiritualisnya itu semuanya eh, di, dikenal baik oleh Bunda Khadijah. Oke, kita masuk ke peran sosial. Ya. Apa sih yang dialami Rasulullah di usia muda ini ya? Di usia remaja, menginjak muda, menginjak dewasa muda. Ada yang namanya perang Fijar. Perang Fijar ini dialami Rasulullah di usia 15 tahun. Langsung real ini, langsung project di lapangan. Membela kebenaran. Nah, kayak gitu. Kisahnya mungkin sudah bisa kita kupas yang dulu ya. Bisa dibaca juga bahwa di perang ini apa ya? Ada pelanggaran. Bahwa ada pembunuhan di tanah suci di waktu yang suci, di hari-hari suci ya di musim haji. Kemudian ada kezaliman juga di sana. Dan Rasulullah diajak oleh paman-pamannya untuk ya perang melawan kezaliman itu. Langsung terjun ke lapangan. Proyek kebaikan kayak gitu. Dan yang mungkin yang mengena juga adalah, mohon maaf, peristiwa Hilful Fudul. Peristiwa Hilful Fudul ini bukan perang, ini kesepakatan, perjanjian, tapi berangkatnya karena ada kejahatan juga di Mekah. Jadi setelah perang Fijar selesai, kemudian ada juga muncul kezaliman di Mekah. Jadi ada orang luar, luar Mekah, kontrak dagang dengan orang tokoh Mekah yang namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini ayahnya Amr bin Ash. Kontraknya besar, tapi ternyata Al-As bin Wa'il mangkir. Ditilep barangnya. Keuntungannya semua diambil. Wah, orang di luar Mekah ini, dari Yaman kalau nggak salah, nggak adu kemana-mana. Nggak ada yang berani. Kenapa kok nggak berani? Karena yang dihadapi nggak hanya sekedar Al-As bin Wa'il, tapi tokoh-tokoh di balik itu. Ada aliansi di baliknya Al-As bin Wa'il. Ada Bani Saham, Bani Makhzum, Bani Abdus Syams, Abdud Dar, Bani Jum'ah, dan sebagainya. Itu membackup kezaliman itu. Gitu. Nah, tokoh-tokoh yang lain yang di luar Bani itu, di luar suku itu gergetan. Baru aja kemarin perang Fijar selesai, pelanggaran, sekarang sudah ada lagi pelanggaran menodai kesucian tanah suci gitu ya. Akhirnya mereka, ya udah kita bentuk aliansi perlawanan. Nah, itu yang disebut dengan Hilful Futhul sebagai bentuk antitesis dari kezaliman itu tadi. Jadi, barang siapa yang mencoba menodai kesucian tanah suci, berbuat kezaliman akan kami hadapi. Nah, ada Bani Hashim, Bani Muthalib, Banitain juga dan sebagainya yang sebagai perlawanan. Nah, itu namanya Hilful Fudul. Nah, menariknya adalah di kesepakatan Hilful Fudul ini itu proyek jangka panjang. Disebutkan di situ bahwa sampai apa ya? Air laut habis gitu ya. Perjanjian ini berlaku sampai air laut habis. Kesepakatan untuk memerangi kezaliman itu sampai gunung-gunung itu berpindah. Artinya ya sampai besok-besok ya. Proyek jangka panjang. Karena proyek jangka panjang, permanen, harus ada kader muda sebagai penerusnya nanti. Nah, siapa yang mereka tunjuk dan mereka percaya untuk mengusung ini? Ya Muhammad. Di usia 16 tahun, beliau sudah dipercaya oleh tokoh-tokoh besar, punya potensi, punya kapasitas, punya talenta. Berarti sampai usia 16 tahun ini, Rasulullah itu sudah bisa menunjukkan dirinya, siapa sesungguhnya dia. Dan diakui oleh sekitarnya. Ini Muhammad ini potensinya besar. Kita rekrut menjadi tokoh juga untuk bisa mengawal proyek besar ini, gitu.
Rasul pun juga antusias. Artinya beliau sudah berpikir gimana caranya untuk berkontribusi. Jadi kan ini usia SMA dia. Sudah mikir kontribusi itu apa. Tidak hanya berpikir tentang aku dan aku enggak. Tapi berpikir tentang orang lain. Ini di fase pertumbuhan seperti ini sudah dialami. Dan juga di usia 35 tahun, pengakuan dari sosial juga sudah muncul. Ini impact ya, semuanya adalah efek dari kematangan yang sudah dilalui sejak kecil tadi gitu. Efeknya apa di usia 30-an, belum menginjak 40, sudah mendapatkan pengakuan sosial kalau Al-Amin itu sebenarnya sudah sejak ini ya, sejak usia 20-an sebenarnya. Itu kan kita jelas saat Abu Thalib melamar Khadijah itu kan berpidato Abu Thalib itu sedang nyebut-nyebut Al-Amin, Rasul sebagai Al-Amin. Jadi usia 20-an sudah bergerak Al-Amin. Apalagi di usia 30-an menjelang kerasulan itu udah nggak ada satu penduduk Mekah pun yang tidak tahu Rasulullah. Semuanya tahu bahwa Rasulullah adalah orang baik, orang terpandang, punya integritas, dipercaya, amanah, dan lain sebagainya. Kelihatannya, terlihatnya saat pemugaran Ka'bah di usia Rasulullah 35 tahun, itu kan Ka'bah dibugar. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy ini berdebat 5 hari 5 malam, rebutan untuk siapa yang paling pantas naruh Hajar Aswad ke tempatnya. Ini kabilah-kabilah Quraisy yang jahiliyah ini nyaris perang itu, 5 hari 5 malam nggak menemukan kata sepakat. Aku, wah, sampai mau menghunuskan pedang mau perang itu di dalam masjid. Nah, sudah 5 hari 5 malam nyaris perang, Rasulullah datang menyelesaikan masalah itu hanya itu kan menit. Bayangkan, cuma itu kan menit. Mereka kan hanya sepakat, oke kita sepakat yang datang di awal masuk pertama kali masjid, kita berikan pandangan, bahkan mungkin kita serahkan dia untuk memilihkan ajar Aswad. Yang datang Rasulullah masuk masjid. Coba kalau orang lain kan mereka geger lagi, enggak. Yang datang Rasulullah. Dan mereka semua sepakat, yang mau perang tadi ini ya, yang sedang eker-ekeran tadi itu, semua sepakat spontan bilang, Hadza al-Amin, Hadza Muhammad, Rodina. Kalau yang mindah Hajar Aswad ini Muhammad, kami semua ridho. Udah, serahkan kepada mereka, beliau. Bayangkan, masalah 5 hari 5 malam dengan kematangan Rasulullah itu diselesaikan dalam urusan 5 menit. Rasulullah yang nggak mindah aja, Rasulullah cuma ngasih ini kain, aku aja memindahkan ke kain itu, masing-masing kain dipegang oleh masing-masing kabilah, udah dibawa bareng-bareng, diletakkan ke Hajar Aswad. Semuanya ridho, semuanya respect kepada Rasulullah SAW. Itu pengakuan sosial. Jadi kalau di apa namanya? Dilihat dari sudut pandang kenabian di titik ini di usia 30-an menjelang 40 tahun atau mungkin nanti usia 40 tahun tidak ada celah sekalipun yang itu mencederai kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang menolak risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu bukan karena sosok Rasulullah itu tercela. Enggak. Karena memang mereka tidak mau menerima risalah. Itu ya, hikmahnya itu di situ. Makanya akhirnya mereka mencari-cari kambing hitam kan, mencari-cari kekurangan Rasulullah, nyari apa ya? Ya, nyari isu-isu yang itu bisa menjatuhkan Rasulullah, memframing Rasulullah, melabel Rasulullah gila, penyihir dan seterusnya dan seterusnya. Karena mereka nggak punya orang Mekah sudah nggak punya ide lagi Rasulullah atau Nabi Muhammad ini celahnya ada di mana. Nah, itu mungkin ini yang terakhir beberapa poin yang mungkin bisa kita kutip, model pendidikan yang mungkin kita bisa aplikasikan ya. Disclaimer dulu ya, di sini saya bukan ahli parenting, enggak, tapi hanya mengungkapkan fakta-fakta saja dan coba untuk mengambil poin kira-kira mana yang mungkin bisa saya pribadi lakukan dan mungkin teman-teman juga bisa melakukan, Bapak Ibu sekalian di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi eh, hikmah yang sangat berharga untuk meneladani Rasulullah SAW secara utuh. Yang pertama adalah pengasuhan dengan pemenuhan kebutuhan kasih sayang yang lengkap.
Ini mutlak ini ya kasih sayang seorang anak harus terpenuhi full tangki kasih sayangnya. Yang kedua berada di lingkungan yang baik dengan nama-nama yang baik. Jadi kelihatannya kalau survei sekolah nanti ya kita ya harus tahu nama-nama gurunya ini siapa ini. Ada yang aneh nggak namanya? Tapi kalau nama hari ini kan bagus-bagus kan ya. Siapa lah kita nama-nama baik gitu ya. Solehah ada apa gitu ya. Macam-macam lah. Memperhatikan keamanan lingkungan, kenyamanan, dan tentu saja kesehatan. Dan ini karena komunitas nakes mengaji, insya Allah lebih perhatian lah ya tentang masalah bab kesehatan. Jangan sampai kita mengabaikan. Yang keempat, perhatian khusus terhadap aspek bahasa. Ini penting. Kalau yang tidak ada, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau tidak ada kebutuhan khusus, bisa kita upgrade. Yang mungkin ada kerabat atau mungkin yang lain memiliki kebutuhan khusus. Hari ini banyak sekali instrumen yang mungkin bisa dimanfaatkan. Nggak masalah. Kita lalui prosesnya dengan baik gitu ya. Tapi yang penting jangan sampai kita lupakan aspek bahasa ini. Selanjutnya, perhatian terhadap kepercayaan diri, penting banget. Nah, ini juga yang di fase remaja ya. Pengenalan terhadap dunia nyata yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau Rasulullah tadi yang menjadi tren adalah pedagang, masyarakat Makkah pedagang. Kalau kita hari ini apa? Nah, itu kita coba tuju di situ. Kemandirian sosial, integritas kita bangun. Ya, bangun kurikulum vitae lah, bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, kalau dalam diri sendiri sudah selesai, baru kita biasakan untuk terlibat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Sejak usia dini, isu-isu atau mungkin apa ya, topik-topik pembicaraan diskusinya adalah diskusi yang penting. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ini yang penting. Paling nggak kalah penting ya. Ya penting semua ya. Aktualisasi diri. Seorang anak, pemuda itu ada fitrah untuk mengaktualisasikan dirinya. Sekarang banyak sekali remaja yang bermasalah. Karena apa? Karena urutan satu sampai akhir itu tidak terpenuhi. Mereka nggak punya kapasitas. Mereka tidak terisi kasih sayang. Bahasanya juga amburadul. Tetapi mereka butuh aktualisasi diri. Akhirnya jadi kayak sekarang ini. Nah, mudah-mudahan kita tidak melewatinya satu persatu. Ya, meskipun kita belajar, kita tidak sempurna, tetapi setidaknya kita dengan izin Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa meneladani ini semua secara baik ya, untuk kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mungkin itu, Dokter Agung, wallahu taala alam bisawab. Saya mohon maaf yang sebesarnya kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Dok. Iya, betul sangat Dr. Faisal Mahdi atas pemaparannya yang luar biasa. Merefresh kita ya. Nah, bagaimana ketika Rasulullah akhir mencapai usia anak, muda, dan kemudian dewasa, dan sampai dengan mendapat gelar Al-Amin. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Dokter. Di sini saya bacakan. Bismillah. Ustadz, bagaimana akhlak Nabi Muhammad untuk bersabar dalam konflik berumah tangga? Sabar menghadapi hinaan, cacian manusia di depan Nabi sendiri. Bagaimana Nabi bersikap dan berani berkata tidak terhadap fitnah? Adakah cerita yang seperti itu? Apakah beliau diam atau tanpa berbuat? Gitu. Eh, Satu-satu ya mungkin ya, ini banyak soalnya. Mudah-mudahan nanti nutut. Ya bagus pertanyaannya, terima kasih dari Bu Rika. eh ini juga permasalahan kita semua ya, untuk bisa sabar gitu. Bagaimana Rasulullah SAW itu sabar? Ya kalau berkaca dari materi atau mungkin sharing pada materi pada pagi hari ini, eh apa ya? Rasul kan sudah matang ini, sudah jam terbang permasalahan yang dihadapinya secara diri sendiri, keluarga, dan sosial itu kan sudah dialami sejak masa muda ini, sudah dihabiskan gitu. Ya, kita tidak detail menemukan kehidupannya hari per hari, enggak ya. Sebagaimana nanti ketika menjadi nabi kan detail kehidupannya bertemu siapa, konflik seperti apa, kan detail. Tapi untuk menjadi sosok, yaitu tadi yang kita singgung tadi, masalah persiapan, penyiapan beliau menjadi nabi itu kan
fase ini semuanya terpenuhi. Bahwa mereka rasa aman beliau, rasa nyaman beliau menjadi seorang nabi, menjadi seorang sosok manusia itu sudah terpenuhi sejak awal. Sehingga ketika sudah ada konflik, manajemen dirinya itu sudah tuntas ya. Dia tidak mengalami apa ya kebenturan-benturan mental yang cukup berarti gitu ya. Sehingga bisa menghadapi masalah itu benar-benar dengan secara jernih. Dihina gitu ya. Dihina. Ya sakit, secara manusiawi sakit. Dicela, ya sedih, secara manusiawi sedih. Tetapi ada manajemen konflik yang itu dialami oleh Rasulullah yang itu sudah bisa dialami di anu sendiri ya. Bisa mengambil berbagai macam sudut pandang itu salah satu contohnya. Contohnya gini ya. Rasulullah SAW itu kan eh, dihina, ya, diejek, dikasih label. Labelnya adalah penyihir, apalagi orang gila, Majnun, apalagi teroris. Kalau kita kan teroris ya. Apa ya? Eh, penyihir, orang gila, penyair. Loh, penyair kan bagus. Ya nggak? Penyair kan bagus kan ya? Ahli bahasa. Tapi saat itu bagi Rasulullah itu hinaan. Kenapa? Karena nggak hanya menghina Rasulullah, tapi juga menghina kalam Allah ya, Al-Quran. Bahwa Rasul itu menyampaikan wahyu, itu bukan dari Tuhan. Tapi ya itu karangannya Rasulullah sendiri. Karena Rasulullah penyair. Nah, orang gila. Rasulullah dihina sebagai orang gila. Kan mikir, kan orang Mekah tahu. Orang gila itu kayak gimana gitu. Dan Rasulullah merasa gak gila. Aku loh gak gila. Kok dihina orang gila? Ya nggak masalah. Aku penyair. Aku nggak bisa syair kok. Dibilang penyair. Kemudian, apa tadi? eh Penyihir. Ya orang orang tahu, masyarakat umum tahu penyihir itu kayak gimana. Dan orang Mekah paham. Muhammad itu bukan penyihir. Ada lagi. Itu pernah Rasulullah itu ketika di Mekah, orang-orang musuh-musuhnya itu menghina Rasulullah itu dengan kata muzammam, bukan Muhammad. Mungkin pernah ada yang tahu kisahnya dulu ya. Kenapa? Kalau ngomong Muhammad itu memuji, memuji. Orang Arab tahu arti kata Muhammad. Orang Mekah tahu, apalagi yang fasih bahasanya, orang-orang Mekah, orang Quraisy kan fasih bahasa Arabnya. Itu tahu. Muhammad itu nama yang bagus, nama yang terpuji. Ngomong terhadap wahai Muhammad gitu aja, itu kita sedang memuji sosok Muhammad itu, sosok Rasulullah. Karena Muhammad itu adalah artinya kumpulan dari berbagai macam sifat-sifat yang terpuji. Nah, orang-orang Quraisy yang menghina Rasulullah itu menghindari nama Muhammad. Apa yang dia pakai? Dipakai adalah Muzammam. Yang artinya ya kebalikan dari Muhammad, orang-orang tercela ya, pengumpulan orang-orang apa kumpulan sifat-sifat tercela. Diejek itu oleh siapa? Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Datang ke Abu Bakar nanya, "Mana temanmu Muhammad apa? Muzammam itu. Akan kutipuk timpuk dengan kayu gitu." Karena habis turun surat Al-Lahab itu ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu kena Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Kok ngomong-ngomongin aku, mana si Muzammam itu? Abu Bakar itu sama Nabi Muhammad ya sebenarnya di sebelahnya, tapi Allah eh, tutup pandangan Ummu Jamil sehingga nggak ngelihat Rasulullah. Ya seperti kau tahu sendiri kata Abu Bakar, aku di sini gitu. Dan habis itu pergi. Kemudian singkat cerita Nabi Muhammad bilang kepada Abu Bakar, kau lihat Abu Bakar, orang-orangmu, kaummu itu orang-orang Mekah nggak bisa hina aku. Kau disebut Muzammam, dia, aku disebut Muzammam. Tapi siapa Muzammam? Aku loh Muhammad, bukan Muzammam. Itu kan kematangan apa ya, mental yang sangat luar biasa. Dihina, tetapi diriku itu dihina bukan faktanya. Ya nggak masalah gitu kan ya. Ya nggak masalah. Itu salah satu contohnya. Jadi kematangan-kematangan yang oleh Rasulullah dialami oleh Rasulullah itu sejak awal merupakan membuat dirinya menjadi sebuah lebih matang. Baik secara psikis, secara mental, secara pola pikir, dan seterusnya. Dan skalanya beda-beda ya. Kalau mau dijelentrehkan juga banyak nanti kisahnya bahwa beliau itu kadang-kadang terhadap seseorang itu memang mendiamkan atau juga ada yang apa namanya?
menindak dengan tegas dan seterusnya. Tapi yang paling mendasar di sini ya, apabila celaan-celaan itu ditujukan kepada dirinya, Rasulullah sendiri, itu beliau cenderung memaafkan kalau orang itu tahu. Tetapi kalau celaan-celaan itu ditujukan kepada Allah, kepada Al-Quran, yang itu merupakan kesucian yang sangat sakral, gitu ya, itu kadang-kadang beliau lebih bertindak. Dan agak beda karakter ini ya, penyikapannya ketika beliau di Mekah dan beliau di Madinah. Itu juga beda. Itu kajian tersendiri ya tentang nuansa dakwah ya. Kalau di Mekah seperti apa, cenderung defensif, tapi kalau sudah di Madinah itu cenderung lebih persuasif. Kemudian ada perlawanan juga dari Rasulullah. Kalau memang terlewat batas kejahatan oleh musuh-musuh Islam ya dibalas, balas kalau kelewatan batas. Nah, yang tahu batas standar itu ya ilmu ya jelas ya dari wahyu, tapi juga dari kematangan pribadi. Mana yang layak dibalas, mana yang nggak layak dibalas. Contohnya di Mekah, di peristiwa Fathu Mekah, itu kan siap di siap dibunuh semua itu oleh muslimin orang-orang Mekah yang di peristiwa Fathu Mekah. Sudah mereka sudah ketakutan itu, udah habis kita sama Muhammad ini. Kita nggak akan diampuni oleh Muhammad ini. Sudah nyawa kita sudah nggak bisa diselamatkan lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Memaafkan mereka. Udah pergi, kalian gue maafkan. Kayak gitu. Jadi harus ditelaah ya nanti. Faktanya Rasulullah itu memaafkan saat seperti apa, tidak memaafkan kayak gimana. Soalnya ada yang tidak memaafkan ada contoh-contohnya. Yang itu memang benar-benar lewat batas gitu ya. Kelewatan batas dan itu mencangkut harga diri agama Islam. Seperti itu. Allah Ta'ala alam shawab, mungkin sedikit banyak yang saya tanggapi ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya betul sangat Ustaz. Brother Faisal jawabannya. Mungkin kalau uh, bisa kami sharingkan, kalau misalkan ada yang menghina, caci atau apa ini berkonflik gitu perbedaan sebenarnya kematangan diri tersebut ya untuk menyikapi Iya, bagaimana ya artinya bagaimana kita mengenali diri seperti itu betul. iya Pengenalan dok. diri Rasulullah terhadap diri beliau sepertinya sangat matang sehingga tidak ngefek begitu ketika dia Iya dibunuh. nggak ya? Kalau kita hari ini kan di jalan aja keserempet dikit langsung keluar pistol ya. Nah, itu kan berarti menandakan tidak matang. Proses kematangan ini bisa dikondisikan seharusnya sejak kecil. Seperti itu. Baik, namun kalau tentang kesabaran memang itu suatu tantangan yang sangat tidak Ya, mudah ya bagi betul. kita, bagi sebagai orang tua, sebagai pasangan itu kan memang setiap hari ujiannya guys. Jadi mungkin Ya, hanya dari Allah saja kita bisa mendapatkan kesabaran tadi sambil berdoa tapi guys tadi. hati-hati dok. Rasulullah sabar bukan berarti nggak pernah marah ya. Rasulullah pernah marah. Pernah marah kepada sahabat, kepada istri-istrinya pernah marah, gitu. Mendiamin beberapa hari, sebulan 2 bulan itu diemin istrinya itu pernah, karena marah, memang marah. Tapi beda marahnya orang yang disegani dengan orang yang tidak punya integritas itu kan beda marahnya. Ya. Seseorang itu yang biasanya baik, biasanya sayang ke kita, biasanya respect ke kita, menyayangi kita, mengasihi kita, tiba-tiba marah. Jangan kan marah, tiba-tiba diem. Itu kan nuansanya beda. Waduh, langsung ada kesadaran untuk perbaikan yang luar biasa dari seseorang yang itu mendapatkan ini ya, yang dimarahi itu tadi ya. Tapi itu tadi, harus kita bedakan Rasulullah sabar, sabarnya luar biasa Masya Allah. Tetapi bukan berarti Rasulullah nggak pernah marah. Nah, pernah marah. Di beberapa kesempatan Rasulullah marah. Manusia, manusia. Tetapi itu tadi harus kita telah secara detail, secara mendalam. Marahnya itu kapan, saat apa, hikmahnya seperti apa. Gitu. Baik, Belajar. semua. Sama-sama belajar. Mungkin beranjak ke pertanyaan berikutnya Gi. Oh, ada Dari lagi. Ibu Eli berikan apresiasi ya terima kasih materinya bagus sekali bermanfaat untuk beliau dan beliau juga ada ini ya pertanyaan terkait pengasuhan pada putranya yang mengalami satu ini ya anugerah dari Allah berupa autis ringan. Ya.
mungkin ada masukan untuk bagaimana pola pengasuhannya gitu, terus Ya, ikannya gitu. eh, mungkin sedikit tadi ya, sedikit banget tapi saya singgung terkait tentang bahasa kan beberapa anak-anak kita atau beberapa anak-anak itu kan juga terganggu dalam aspek bahasa ya. Itu kan juga faktornya banyak kayak motorik bisa, sensorik bisa, dari kesehatan mental juga bisa, kematangan. Tapi mohon maaf kalau terkait tentang sudah muncul diagnosis ya autis gitu ya, itu kan selayaknya kita sebagai orang tua mengilmui dengan utuh gitu ya. Baik kita juga eh, mendalami pengasuhan Rasulullah seperti ini, kita aplikasikan, tapi juga kita jangan lupa berkonsultasi kepada expert juga yang itu terbuka, karena itu kan merupakan ilmu pendidikan juga, ilmu-ilmu juga ya, ilmu pengasuhan, ilmu kesehatan juga yang mungkin bisa kita. Jadi tetap diberlakukan untuk, kalau saran saya ya, mengkolaborasikan pengasuhan itu kepada expert, apa-apa yang dianjurkan, apa yang tidak. Dan di titik ini saya tidak kompeten di masalah tentang masalah itu. Tetapi kalau berkaitan dengan materi ini, model pendidikan yang disampaikan yang coba saya tulis atau kita saripatikan di sini itu sifatnya sebenarnya universal ya. Artinya bisa dilakukan oleh semua anak ya, dengan berbagai macam latar belakang anak kita. Bukan menjadi sebuah alasan lah ya kalau kita putus asa untuk mendidik anak dengan keterbatasan yang ada. Rasulullah SAW itu yatim gitu ya. Kalau zaman dulu itu di Mekah, kata-kata yatim itu sebenarnya sudah menjadi aib tersendiri. Ini terputus ini dengan kemuliaan orang tuanya gitu ya. Nah, tetapi ternyata Rasulullah bisa move on dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Kuncinya mungkin di situ ya, di lingkungannya. Jadi kasih sayangnya jangan sampai hilang, jangan sampai berkurang, kenyamanannya, keamanannya, kesehatannya, dan sebagainya. Dan secara teknis di lapangan eh disesuaikan dengan ini kan, disesuaikan dengan perkembangan zaman juga, disesuaikan dengan konteksnya juga. Kalau memang ada permasalahan di keterbatasan, autis dan lain sebagainya, bisa kita sesuaikan. Banyak sekali sih sekarang ilmu berkembang yang itu bisa baik secara medis ya, yang secara psikiatri juga bisa memberikan support ya, kepada anak-anak kita yang mengalami keterbatasan. Gak usah khawatir ya, gak usah khawatir. Eh, Sebuah skenario kehidupan itu tidak pernah tertukar antara kita dengan orang lain gitu kan. Jadi kita tertimpa masalah atau mungkin tantangan ini karena memang kita dinilai oleh Allah, nggak dinilai lagi. Allah sudah memberikan judgment orang ini pantas untuk bisa eh, apa ya apa mendapatkan cobaan ini karena hanya orang ini yang bisa melaluinya. Gitu. Karena kita sudah mendapatkan tantangan ini, ya udah kita ikhlas, insya Allah ada solusi. Dan yang dinilai kan bukan hasil ya dok ya. Nah, kalau ujian kan yang dinilai hasilnya, kalau Allah kan beda. Yang dinilai adalah prosesnya. Itu mungkin. Allah Ta'ala alam bisawab. Iya baik, itu Nur. Iya memang mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin akan kita lanjutkan di lain kesempatan insya Allah. Itu Nur sangat, ya sebentar. Abu sangat eh, apabila ada banyak kekurangan dan kita eh, mohon bila berkenan memimpin doa untuk menutup kajian pada pagi hari ini Ustaz Faisal ya. Nuwun. Ya, mohon maaf dok kalau waktunya terlalu panjang. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dan sempurnakan dengan doa bersama-sama ya. Kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah matur nuwun sangat Dr. Faisal Mahdi dan hadirin sekalian. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Dr. Faisal Mahdi dan hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Dokter.